Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Jagung Indonesia semakin menunjukkan prospek cerah sebagai komoditas ekspor strategis yang mampu menjawab kebutuhan pasar global, khususnya di kawasan Eropa yang saat ini mengalami peningkatan permintaan cukup signifikan. Permintaan dari negara-negara Eropa tidak hanya berasal dari sektor pakan ternak yang memang menjadi kebutuhan utama, tetapi juga meluas ke industri pengolahan makanan dan kebutuhan energi terbarukan berupa bioetanol. Data Kementerian Pertanian menunjukkan luas areal tanam jagung di Indonesia mencapai sekitar 3,5 juta hektar dengan total produksi lebih dari 30 juta ton per tahun, angka yang cukup besar untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu produsen jagung terpenting di kawasan Asia Tenggara. Daerah-daerah penghasil utama seperti Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur telah membuktikan kemampuan mereka menghasilkan jagung dengan kualitas ekspor yang memenuhi standar internasional. Kualitas jagung Indonesia yang semakin baik ini muncul di saat yang tepat, ketika pasar global sedang mengalami gejolak pasokan akibat beberapa faktor krusial. Konflik geopolitik di Ukraina yang merupakan salah satu lumbung jagung dunia, ditambah dengan dampak perubahan iklim yang mengganggu produksi pertanian di berbagai belahan dunia, telah membuat banyak negara importir termasuk negara-negara Eropa mencari sumber pasokan alternatif yang lebih stabil. Situasi inilah yang membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas penetrasi pasar ke Eropa, setelah sebelumnya lebih fokus pada pasar Asia seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam, apalagi dengan dukungan pemerintah melalui berbagai program peningkatan produktivitas dan kualitas. Jagung Indonesia semakin memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Yang menarik, permintaan dari Eropa tidak hanya datang dalam bentuk jagung utuh untuk pakan ternak, tetapi juga dalam bentuk olahan untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. Beberapa negara Eropa seperti Belanda, Spanyol, dan Italia mulai melirik jagung Indonesia sebagai bahan baku industri mereka. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi pasar yang bisa dimanfaatkan oleh eksportir Indonesia. Selain itu, tren penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di Eropa juga mendorong permintaan jagung sebagai bahan baku bioetanol, meskipun untuk segmen ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut mengingat persaingan yang cukup ketat dengan produsen lain seperti Brasil. Namun demikian, peningkatan permintaan dari Eropa ini harus disikapi dengan bijak oleh para pelaku usaha dan pemerintah. Di satu sisi, ini merupakan peluang emas untuk meningkatkan nilai ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Di sisi lain, ada beberapa tantangan serius yang harus diatasi, mulai dari masalah standar mutu yang sangat ketat di Eropa, persyaratan keamanan pangan yang rumit, hingga masalah efisiensi logistik yang masih menjadi kendala utama. Belum lagi persaingan dengan negara-negara produsen jagung lain yang sudah lebih dulu memiliki akses pasar ke Eropa. Ke depan, pengembangan industri jagung Indonesia untuk memenuhi permintaan Eropa membutuhkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Mulai dari peningkatan kapasitas produksi di tingkat petani, perbaikan sistem pasca panen, penguatan rantai pasok, hingga diplomasi perdagangan yang lebih agresif. Dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama semua pihak, bukan tidak mungkin jagung Indonesia akan menjadi salah satu komoditas andalan ekspor non-migas yang mampu bersaing di pasar global, khususnya di kawasan Eropa yang potensinya masih sangat besar untuk digarap lebih serius. Salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya permintaan jagung Indonesia di pasar Eropa adalah ketidakstabilan pasokan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Konflik berkepanjangan di Ukraina, yang selama ini menyumbang sekitar 15% dari ekspor jagung dunia, telah mengganggu rantai pasok global secara signifikan. Situasi ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah produsen utama seperti Argentina dan Brasil, sehingga mengurangi produksi global secara keseluruhan. Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, stok jagung global pada 2023 mengalami penurunan sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang memaksa importir Eropa, yang biasanya mengandalkan pasokan dari Black Sea Region dan Amerika Latin, untuk mencari alternatif sumber pasokan yang lebih stabil dan terpercaya. Di tengah gejolak pasar global ini, Indonesia muncul sebagai alternatif yang menarik karena beberapa keunggulan kompetitif. Pertama,
Posisi geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudera memberikan keuntungan logistik tertentu. Kedua, siklus tanam jagung di Indonesia yang bisa dilakukan hingga 3 kali dalam setahun memastikan ketersediaan pasokan yang lebih konsisten dibandingkan negara-negara dengan 4 musim. Ketiga, dukungan pemerintah melalui program-program seperti pengembangan benih unggul, mekanisasi pertanian, dan pembangunan infrastruktur pasca panen telah meningkatkan produktivitas dan kualitas jagung lokal secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Namun, peningkatan permintaan ini juga datang di saat Eropa sedang menerapkan kebijakan pertanian dan lingkungan yang semakin ketat. Uni Eropa baru-baru ini memperketat regulasi mengenai jejak karbon, carbon footprint, untuk produk impor, termasuk komoditas pertanian. Selain itu, standar keberlanjutan, Sustainability Standard, seperti sertifikasi Roundtable on Sustainable Biomaterials, RSB, untuk jagung yang akan digunakan sebagai bahan baku bioetanol menjadi tantangan tersendiri bagi eksportir Indonesia. Ini berarti petani dan eksportir Indonesia tidak hanya harus fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh rantai pasok memenuhi berbagai persyaratan keberlanjutan yang ditetapkan Uni Eropa. Tren permintaan jagung di Eropa juga menunjukkan pergeseran yang menarik. Jika sebelumnya permintaan didominasi oleh jagung pipilan kering untuk pakan ternak, kini mulai muncul permintaan untuk jagung khusus, specialty corn, seperti jagung non-GMO, jagung organik, dan jagung dengan karakteristik nutrisi tertentu. Beberapa negara seperti Jerman dan Belanda bahkan mulai meminta pasokan jagung dengan sertifikasi halal untuk memenuhi kebutuhan populasi muslim mereka yang terus bertumbuh. Perkembangan ini membuka peluang baru bagi Indonesia untuk tidak hanya mengekspor jagung dalam bentuk komoditas primer, tetapi juga mengembangkan produk bernilai tambah, value added products, yang bisa memberikan margin lebih tinggi. Dalam konteks inilah kerjasama antara pemerintah, asosiasi petani, pelaku industri, dan lembaga penelitian menjadi sangat krusial. Dibutuhkan sinergi untuk mengembangkan varietas jagung yang sesuai dengan kebutuhan pasar Eropa, meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan praktik pertanian yang baik, good agricultural practices, serta membangun sistem traceability yang dapat memastikan asal-usul dan kualitas produk. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, Indonesia tidak hanya akan mampu memanfaatkan peluang pasar saat ini, tetapi juga membangun posisi yang kuat dalam jangka panjang di pasar jagung Eropa yang sangat kompetitif ini. Permintaan jagung dari negara-negara Eropa mengalami diversifikasi yang signifikan, membuka peluang baru bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekspornya. Selain kebutuhan tradisional berupa jagung pipilan untuk pakan ternak, pasar Eropa kini menunjukkan minat yang berkembang terhadap produk olahan jagung seperti tepung jagung, corn flour, pati jagung, corn starch, dan sirup fruktosa. Beberapa negara seperti Belgia dan Prancis bahkan mulai mengimpor jagung khusus untuk industri makanan sehat, health food, termasuk jagung non-GMO dan jagung organik yang memiliki harga jual lebih tinggi di pasar premium Eropa. Data Eurostat menunjukkan bahwa impor produk olahan jagung oleh Uni Eropa meningkat rata-rata 7% per tahun sejak 2020, tren yang sejalan dengan pertumbuhan industri makanan olahan dan minuman di kawasan tersebut. Fenomena menarik lainnya adalah munculnya permintaan jagung dengan sertifikasi khusus dari sektor retail Eropa. Rantai supermarket besar seperti Carrefour, Prancis, Lidl, Jerman, dan Tesco, Inggris, mulai menerapkan kebijakan sustainable sourcing yang mensyaratkan sertifikasi seperti Global AP atau Rainforest Alliance untuk produk pertanian yang mereka jual. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksportir Indonesia, karena jagung yang memenuhi standar-standar tersebut bisa mendapatkan harga 15-20% lebih tinggi dibandingkan jagung konvensional. Beberapa pengusaha di Jawa Timur sudah mulai merespons tren ini dengan mengembangkan klaster-klaster pertanian jagung berkelanjutan yang menerapkan praktik pertanian presisi, precision agriculture, dan sistem traceability berbasis blockchain. Di sisi lain, industri bioetanol Eropa juga mulai melirik jagung Indonesia sebagai bahan baku potensial, terutama sejak Uni Eropa menerapkan kebijakan Renewable Energy Directive II, RED II, yang menetapkan target 14% energi terbarukan untuk transportasi pada 2030. Namun, persaingan di segmen ini sangat ketat,
mengingat Brasil dan Amerika Serikat sudah memiliki infrastruktur dan teknologi yang lebih mapan untuk produksi bioetanol berbasis jagung. Untuk bisa bersaing, Indonesia perlu investasi besar-besaran dalam penelitian pengembangan varietas jagung dengan kandungan pati tinggi serta pembangunan pabrik pengolahan berkelanjutan yang memenuhi standar sustainability Uni Eropa. Yang tak kalah penting adalah perkembangan permintaan jagung untuk industri kreatif Eropa. Beberapa startup di Belanda dan Jerman mulai mengembangkan bahan kemasan ramah lingkungan, biodegradable packaging, dari pati jagung, menciptakan pasar baru yang potensial. Begitu pula dengan industri kosmetik Eropa yang semakin banyak menggunakan turunan jagung sebagai bahan baku produk perawatan kulit. Peluang-peluang niche market ini membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaborasi erat antara petani, industri pengolahan, dan lembaga penelitian di Indonesia. Diversifikasi permintaan jagung Eropa ini sebenarnya mencerminkan transformasi besar dalam pola konsumsi dan produksi di kawasan tersebut. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk bergerak naik dalam rantai nilai, moving up the value chain, komoditas jagung. Namun, diperlukan strategi yang cermat untuk mengidentifikasi segmen pasar mana yang paling sesuai dengan kapasitas dan keunggulan kompetitif Indonesia, serta komitmen jangka panjang untuk membangun sistem produksi dan distribusi yang mampu memenuhi berbagai persyaratan khusus pasar Eropa yang terus berkembang ini. Di balik peluang besar yang ditawarkan pasar Eropa, ekspor jagung Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural yang harus segera diatasi. Standar mutu dan keamanan pangan Uni Eropa yang terkenal ketat menjadi penghalang utama, dengan regulasi seperti Regulation EC No. 1881/2006 yang menetapkan batas maksimum kontaminan seperti aflatoksin pada level sangat rendah 2 ppb untuk produk pangan. Data Badan Karantina Pertanian menunjukkan bahwa sekitar 15% sampel jagung ekspor Indonesia periode tahun 2022 sampai tahun 2023 masih gagal memenuhi standar residu pestisida Uni Eropa. Masalah ini diperparah oleh praktik pasca panen yang belum optimal di tingkat petani, termasuk sistem pengeringan dan penyimpanan yang seringkali tidak memadai. Tantangan logistik juga menjadi kendala signifikan dengan biaya pengiriman ke Eropa yang 20-30% lebih tinggi dibandingkan dari Amerika Selatan. Analisis Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa ongkos logistik menyumbang 35-40% dari harga pokok jagung Indonesia di pasar Eropa, jauh di atas pesaing utama seperti Brasil 25-28%. Ketidakefisienan ini berasal dari beberapa faktor. 1. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan khusus komoditas pertanian. 2. Frekuensi pelayaran langsung ke Eropa yang masih rendah. Dan 3. Tingginya biaya terminal handling di pelabuhan Indonesia. Belum lagi persoalan cold chain logistics untuk produk olahan jagung yang membutuhkan suhu terkontrol. Persaingan dengan negara produsen lain semakin ketat, terutama sejak penerapan Mercosur Trade Agreement yang memberikan keuntungan tarif bagi jagung asal Brasil dan Argentina. Data International Grains Council menunjukkan pangsa pasar jagung Indonesia di Uni Eropa masih di bawah 5%, kalah jauh dari Ukraina 35%, Brasil 25%, dan Argentina 15%. Yang lebih memprihatinkan, beberapa importir Eropa mengeluhkan inkonsistensi kualitas dan ketidakpastian pasokan dari Indonesia, terutama saat menghadapi gangguan cuaca seperti El Nino. Di tingkat kebijakan, terdapat beberapa hambatan non-tarif yang kompleks. Uni Eropa baru saja menerapkan EU Deforestation Regulation (EUDR) yang mulai berlaku 2024, mewajibkan semua komoditas pertanian termasuk jagung membuktikan tidak berasal dari lahan deforestasi. Implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang akan diterapkan bertahap juga berpotensi membebani ekspor jagung Indonesia dengan biaya karbon tambahan. Tantangan ini membutuhkan respons terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pembenahan sistem sertifikasi lahan hingga investasi dalam teknologi pertanian rendah emisi. Namun demikian, tantangan-tantangan ini bukan tidak mungkin diatasi. Pengalaman sukses ekspor komoditas lain seperti kopi dan minyak sawit berkelanjutan ke Eropa membuktikan bahwa Indonesia mampu beradaptasi dengan standar yang ketat. Kunci keberhasilannya terletak pada pendekatan terintegrasi yang menggabungkan 1. Pembinaan petani intensif melalui sekolah lapang 2.
modernisasi infrastruktur logistik khusus komoditas pertanian. 3. Diplomasi perdagangan yang proaktif untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional. Serta 4. Penguatan kolaborasi riset antara pemerintah, universitas, dan pelaku usaha untuk terus meningkatkan daya saing jagung Indonesia di pasar global.